Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Saya berikan kesempatan, waktu dan tempat Bung Rocky Gerung. Apa motifnya? Kalau jawabannya nggak ada, nggak apa-apa, Bung Rocky. Jawabannya pendek. Ada film judulnya I Know What You Did Last Summer. Ya. Ada nonton film itu kan? Yes. Ya udah. Boleh ceritakan dikit? Nggak semua pemirsa nonton. Itu soal cinta segitiga. Soal kejahatan yang akhirnya terbongkar itu. Dan justru kejahatan itu yang di dalam intuisi Presiden Prabowo dia kenali tapi dia tidak bisa ucapkan. Karena itu dia ambil wisdomnya, ya udah abolisi supaya dia mengkoreksi perjanjian kotor antara seseorang dan hakim, antara Jokowi dan proksi-proksinya terhadap pengadilan. Perjanjian kotor itu. I know what you did last summer, kata Tom dan Hasto pada Jokowi. Gue tahu lu bikin apa waktu itu kok. Itu yang dikoreksi tuh. Ya tapi secara teknis itu bukan koreksi. Tapi itu koreksi. Dibenerin artinya koreksi. Dikoreksi pakai apa? Pakai hukum positif? Tidak. Dikoreksi pakai value. Dikoreksi pakai nilai. Karena itu presiden mengambil risiko bahwa dia akan dipersoalkan secara teknis. Tapi presiden anggap enggak. I know. Saya tahu apa yang akan terjadi kalau dia tidak lakukan itu. Apa? Ya lihat nonton aja filmnya tuh. Nggak dalam konteks ini, Bung Rocky. Apa yang terjadi kalau Pak Prabowo tidak melakukan itu? Seandainya tidak dikeluarin abolisi atau ya Prabowo yang jatuh. Ini suara Tuhan, suara rakyat bicara pada Tuhan didengar oleh Prabowo. Kan begitu jalan pikirannya tuh. Gimana logikanya? Jauh sekali. Bertahun-tahun you ada di sini mengulas kejahatan Jokowi. Masa Prabowo nggak dengar itu? Dan dia dengan wisdomnya mengatakan, oh iya, ini 1 tahun Oktober Presiden Prabowo. Kalau begini terus itu setelah Oktober 1 tahun tuh seluruh stasiun TV itu akan menghajar Jokowi Prabowo dengan isu ini tuh. Isu Fafa, isu Ijazah segala macam. Jadi ini adalah windows of opportunity bagi presiden untuk menguji. Ya bahwa nanti akan ada persahabatan baru dengan Megawati, ya itu soal kepentingan politik. Bahwa nanti Presiden Jokowi akan krain buzzer untuk menghajar balik Presiden Prabowo, itu pasti terjadi. Tetapi dari perspektif Prabowo yang menginginkan seluruh nobility dia, seluruh nobleness dia itu bisa tiba sampai 2029, maka jalan ke situ itu mesti dibersihkan. Kan itu. Okay. Kan pemimpin begitu berpikirnya tuh. Habis capek energi itu. Jadi sekali lagi kita coba baca ya bahwa ada yang unik di dalam soal ini. Yaitu keinginan Prabowo untuk memberi sinyal bahwa dia memang berpihak pada suara rakyat. Dia bahkan tidak berpihak pada suaranya sendiri. Suara sendiri kan hidup Jokowi kan itu suara dia tuh. Tapi suara rakyat mengkoreksi suara presiden.
Yang tidak mungkin presiden, maksud saya begini loh, karena pada waktu itu Pak Jokowi kan tamu tiba-tiba, wow, maka saya bilang hidup Jokowi untuk menenangkan kalian. Kan nggak mungkin presiden mengucapkan itu, walaupun saya udah ucapkan. Jadi baca between the line itu, antara dua kalimat hitam yang tercetak oleh huruf hitam. Nggak dicetak di pramuka ya kalau between the line. Orang baca wisdomnya apa di situ? Pesan hermeneutik dari presiden apa? Pisahkan politik dengan hukum. Itu tafsirnya gampang aja kan. Tetapi ada jalan yang hendak dia tempuh untuk menyempurnakan seluruh dalil dia tentang Indonesia sejahtera, Indonesia bahagia, Indonesia yang mungkin bagian juga dari kecemasan dia itu. Saya lihat begitu aja tuh. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari polisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Ini ada dua hal yang menarik. Nanti saya beri kesempatan ya. Mungkin Bung Andi atau Bung Pitra. Yang pertama, kalau abolisi dan amnesti tidak dilakukan, maka suara rakyat itu akan menghujat Pak Prabowo dan itu membahayakan Pak Prabowo. Sehingga abolisi dan amnesti dilakukan. Itu menurut Bung Rocky ya. Yang kedua, ini prediksi saya nggak tahu dari ilham dari mana nih. Pasca 17 Agustus akan ada radical break atau reshuffle dari pengaruh Pak Jokowi. Tentu ini pendapat dari Pak Bung Rocky Gerung. Radical break, oke. Pemberhentian tidak terhormat misalnya. Ajaib kan. Jadi karena itu saya bilang aja radical break. Ya logis pasti. Masa nggak ada break setelah abolisi? Dan breaknya pasti harus radikal. Kenapa? Ya abolisi sama amnesti itu ada suatu tindakan radikal. Kan nanti lu bilang gua nujum lagi dukun. Wah dia mau berkali-kali Rocky Gerung membuat prediksi karena dia dapat informasi. Enggak, itu secara logis pasti terjadi itu. Oke. Bung Andi, silakan. Karena you cekcok dengan istrimu bertahun-tahun, masa nggak ada perceraian? Tapi ini kan analisis Bung Rocky, bisa benar bisa salah. Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Artinya ya mungkin di dalam bulan Agustus ini ya kita ini berbaik-baik, baru saja abolisi ada, amnesti ada, persatuan Indonesia. Dan kita lihat sekarang juga kan tensi dari ini kan menurun ya. Iya. Perpolitikan juga menurun. Dan ini ya kita nikmati dulu lah hari kemerdekaan kita ini dengan baik. Kalau masalah nanti ada radical break ataupun juga ada reshuffle, itu adalah haknya presiden. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi itu ada keniscayaan, pasti ada. Ya kan? Karena itu haknya beliau untuk itu. Tapi intinya adalah apakah akan jadi bulan Agustus ini? Saya tidak yakin untuk itu. Oke. Baik. Aduh. Oke.
Saya begini sih. Mau komentarin soal itu dulu? Saya mau komentari. Oke. Pasti setuju kalau Bung Bukan. Saya lihat begini. Sepertinya bulan Agustus ini memang Tuhan lagi mengasihi Indonesia. Karena kalau ini tidak diselesaikan oleh Prabowo dengan wisdom yang sangat tinggi. Saya ulangi lagi. Tidak ada dua pihak ini. Saya pikir saya nggak tahu Hasto. Kalau jelas Tom Lembong tidak minta sama sekali apapun. Malah sampai sekarang saking seriusnya bahwa ada proses hukum yang salah. Dilaporkan hakim itu. Kalau itu ada deal politik dan menganggap itu tidak akan melaporkan hakim. Tidak ada deal politik dalam ini. Jadi maksud saya begini. Saya ingin menyatakan. Sekarang setelah mengambil abolisi dan amnesti. Kira-kira Pak Prabowo itu mengumumkan. Jarakku sekarang dengan Megawati. Dengan Anies. Karena Anies disimbolkan dengan Tom Lembong. Dan Jokowi adalah sama. Kira-kira itu sinyal. Jadi aku sekarang menjadi pemimpin negeri ini dengan Witsonku. Tidak ada lagi apa yang terlalu dekat sama saya. Nah, itu menurut saya pengumumannya. Karena kenapa? Ini jelas koreksi terhadap proses yang terjadi. Jadi mengatakan apa yang disampaikan oleh Murok itu relevan. Relevan dan dia ingin menyelesaikan. Kan begini. Cobalah baca. Saya hatam tuh namanya buku buku Paradoks Indonesia. Dan itu yang dia mau koreksi. Dan saya menyatakan kalau Pak Prabowo kalau memakai tema keberlanjutan, maka itu bertentangan semua dengan tema paradoks Indonesia. Itu salah, nggak bisa. Jadi dia harus menghentikan keberlanjutan itu dan memilih jalannya sendiri agar politik bisa dibenahi, ekonomi bisa dibenahi, bangsa ini bisa selamatkan. Dan saya pikir Prabowo sampai di titik itu sekarang. Aku harus menjadi diriku sendiri. Tidak boleh lagi didikte oleh siapapun dengan mistonku. Dan itulah dia menyatakan, saya mengoreksi dan saya ingin bahwa ini peradilan jalan dengan baik. Maka aku koreksi lewat abolisi dan amnesti yang sangat syarat dengan politik. Sangat syarat dengan politik. Karena dua-duanya memang syarat politik. Nah, jadi saya menyatakan setuju, tapi jangan menyatakan bahwa rekonsiliasi ini khusus untuk rekonsiliasi ini Prabowo menunjukkan teman-temanku dalam politik sekarang aku Presiden Indonesia dan aku jalan dengan jalanku untuk mendengarkan suara rakyat. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.